Kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang Kerajaan Kediri. Saya Fiza Hidaulia sebagai moderator. Saya Aula Sapitri sebagai pemateri 1. Saya Bidaya Semila sebagai pemateri 2. Saya Hasan Zahira Aini sebagai pemateri 3. Saya Rizky Imran Ramadiani sebagai pemateri 4. Saya Rizkia sebagai pemateri 5. Saya Kafiana Latifah sebagai pemateri 6. Saya pemateri 1 akan menjelaskan tentang ajaran yang dianut. Kerajaan Kediri adalah kerajaan pada masa Hindu Buddha yang menganut ajaran Hindu Siwa dengan bukti terdapat Candi Pura, Candi Tondowongso, petirtaan di Kecamatan Bekung, Kediri, dan prasasti yang menyebut nama Abhiseka, raja yang berarti penjelmaan Dewa Wisnu. Pemateri 2 akan menjelaskan tentang papan dan letak Kerajaan Kediri. Kerajaan Kediri berdiri sekitar pada abad ke-12 tahun 1045 sampai 1222 Masehi. Kerajaan Kediri terletak di tepi Sungai Brantas, Jawa Timur. Kerajaan ini berpusat di kota Dahak yang sekarang dikenal sebagai kota Kediri. Sebelum berada di Dahak, Kerajaan Kediri berpusat di wilayah Kahuripan. Saya pemateri 3 akan menjelaskan tentang latar belakang Kerajaan Kediri. Latar belakang Kerajaan Kediri adalah adanya pembagian Kerajaan Kahuripan oleh Raja Airlangga pada abad ke-11. Raja Airlangga bertahta di Kahuripan, wilayah kuno yang saat ini menjadi bagian dari Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur. Saat itu, Raja tengah berhadapan dengan masalah suksesi kerajaan karena Saputi Mahkota justru memilih untuk menjadi petapa. Di saat yang sama, putra Dharmawangsa Tukuh atau raja terakhir kerajaan Medang, yakni Samara Wijaya, menuntut haknya atas tahta. Untuk menghindari perebutan tahta di atas kedua pangeran, yaitu putra Airlangga, Majapahit Mapanji Garasaka, dan sepupunya Sri Samara Wijaya, kerajaan Kahuripan akhirnya dibagi menjadi 2. Raja Airlangga mendapat bantuan dari Empu Barada dalam proses pembagian kerajaan Kahuripan. Empu Barada atau Arya Barada adalah pendeta sakti agama Buddha yang menjadi guru spiritual Raja Airlangga dari kerajaan Kahuripan. Hasil pembagian menyatakan bahwa kerajaan Jenggala yang ibu kotanya terletak di Kahuripan diberikan kepada Mapanji Garasaka. Sementara kerajaan Panjalu atau Kediri yang berpusat di Daha diberikan kepada Sri Samara Wijaya. Peristiwa pembagian kekuasaan ini terjadi pada tahun 1045, menandai akhir dari pemerintahan Kerajaan Kahuripan sekaligus berdirinya Kerajaan Jenggala dan Kerajaan Panjalu. Setelah terbagi, Kerajaan Jenggala dan Kediri ternyata tetap berselisih hingga timbulnya peperangan. Karena peperangan di antara keduanya terus terjadi selama beberapa dekade, hingga Kerajaan Jenggala mengalami kekalahan dari Kerajaan Panjalu. Kerajaan Panjalu dengan pusat pemerintahan di Kediri, Jawa Timur ini akhirnya dikenal dengan Kerajaan Kediri. Di materi 4, saya akan menjelaskan sumber sejarah dari Kerajaan Kediri. Sumber sejarah dari sumber luar negeri. Lingmal Tata tahun 1178 Masehi oleh Chok Wufei. Kitab Chulfanji 1225 Masehi oleh Cao Jukwa. Dari kitab tersebut menjelaskan tentang kehidupan masyarakat Kediri pada masa tersebut. Prasasti Banjaran dari tahun 1052 Masehi menjelaskan kemenangan Kerajaan Panjalu atas Kerajaan Jenggala. Prasasti Hantang juga tahun 1052 Masehi menceritakan Kerajaan Panjalu di masa Raja Jayabaya. Kitab Kakawin Baratayuda ditulis oleh Mpu Seda dan Panuluh, berisi tentang kemenangan Kerajaan Panjalu atas Kerajaan Jenggala. Candi-candi peninggalan, Candi Panataran, Candi Mirigambar, Candi Tondowongso, dan Candi Gurah. Pemateri 5 akan menjelaskan Candi Peninggalan. Candi Penataran. Candi Penataran adalah nama candi peninggalan Kerajaan Kediri di Blitar yang paling dikenal oleh masyarakat. Candi ini terletak di Desa Penataran, Kecamatan Legok, Kabupaten Blitar, Jawa Timur. Candi Penataran dibangun pada abad ke-12 dan terus digunakan hingga
masa kerajaan Majapahit. Candi Miri Gambar. Candi Miri Gambar berlokasi di Desa Miri Gambar, Kecamatan Sumber Gempol, Kabupaten Tulang Agung, Jawa Timur. Candi ini memiliki keunikan berupa relief yang menceritakan kisah Panji hingga Angling Dharma. Latar belakang agama maupun siapa yang membangun Candi Miri Gambar tidak diketahui pasti. Candi Tondowongso. Candi Tondowongso terletak di Kecamatan Gura, Kabupaten Kediri, Jawa Timur. Analisis korban mengungkap struktur Candi Tondowongso berasal dari tahun 1006 atau dari era Kerajaan Mataram kuno periode Jawa Timur. Candi ini terus eksis hingga masa Kerajaan Kediri dipimpin oleh Raja Kertajaya atau 1222. Candi Gura ditemukan pada akhir tahun 1960-an. Terletaknya hanya sekitar 300 meter dari Candi Tondowongso. Ini adalah gambar-gambar candinya. Di sini akan menjelaskan raja-raja dan masa kejayaan Raja Kediri. Raja-raja: 1. Sri Jayawangsa, 2. Sri Jayabhaya, 3. Sarvasvara, 4. Anantisvara, 5. Gandhra, 6. Kamesvara, 7. Jayakatma. Sri Jayabhaya. Raja Sri Jayabhaya adalah salah satu raja yang paling berjaya dari Kerajaan Kediri. Ia memerintah selama 22 tahun dan berhasil memperluas wilayah kerajaan. Ia juga dikenal sebagai raja yang bijaksana dan adil. Selain itu, Raja Sri Jayabhaya juga dikenal sebagai raja yang memiliki kekuatan spiritual yang kuat. Ia dipercaya memiliki kemampuan untuk berkomunikasi dengan dewa-dewa dan memiliki kekuatan untuk menyembuhkan penyakit. Raja Sri Jayabhaya juga dikenal sebagai raja yang memiliki kepedulian terhadap rakyatnya. Ia membangun banyak infrastruktur seperti jalan, jembatan, dan bangunan umum untuk memudahkan kehidupan rakyatnya. Dalam sejarah Kerajaan Kediri, Raja Sri Jayabhaya dianggap sebagai salah satu raja yang paling berjaya dan dihormati. Saya pemateri 7 akan menjelaskan kondisi sosial, politik, dan ekonomi Kerajaan Kediri. Kondisi sosial: terdapat berbagai kelas sosial dari golongan masyarakat, seperti golongan Brahmana sebagai pemimpin militer, Vaishya sebagai pedagang dan pengusaha, dan Sudra sebagai pekerja manual. Politik: Kerajaan Kediri mengalami perang saudara antara Mapanji Garasaka dan Sri Samarawijaya selama 60 tahun. Pergantian kekuasaan dan pertentangan antara raja dan pendeta. Ekonomi: maju dan makmur karena bertumpu pada sektor pertanian dan perdagangan. Terima kasih. Saya pemateri tambahan akan menjelaskan tentang keruntuhan Kerajaan Kediri. Akar keruntuhan Kerajaan Kediri berawal dari konflik antara Raja Kertajaya dan kaum Brahmana. Konflik ini muncul karena ambisi Raja Kertajaya yang ingin disembah oleh para Brahmana, Hindu, dan Buddha. Penolakan dari kaum Brahmana membuat Raja Kertajaya marah dan melakukan tindakan buruk kepada mereka. Airlangga memiliki 2 putra, Sri Samarawijaya dan Mapanji Garasaka. Bagi wilayah Kediri dan Jenggala, untuk menghindari perpecahan, Sri Samarawijaya mendirikan Kerajaan Kediri pada tahun 1045 Masehi di Dahanapura. Kaum Brahmana meminta perlindungan kepada Ken Arok dan membangun aliansi untuk melawan Raja Kertajaya. Pertempuran antara Ken Arok dan Kertajaya terjadi di Genter, Kediri Timur pada tahun 1221 atau 1222 yang berakhir dengan kemenangan Ken Arok dan keruntuhan Kerajaan Kediri.